Ya, selamat datang kami haturkan kepada Bapak Fatkhur Rohman. Ya, terima kasih banyak di tengah kesibukannya. Beliau baru ngaji di Kedung Winangun, masih Kecamatan Klirong. Tadi kesini terus bernyanyi 1-2 lagu, lalu ke Kedung Winangun, sekarang sudah kembali lagi. Kepada Bapak Fatkhur Rohman dimohon untuk bergabung bersama kami. Enggak apa-apa. Iya, pengurus PCNU ngerokok apa? Iya, nunut udut. Iya, Pak Tafsir mungkin agak geser ke sana karena kita juga harus menjaga jarak. Mohon maaf, kita ingatkan ya. Kepada Bapak Fatkhur Rohman, silakan, jangan nyanyi dulu, ditahan. Langsung saja, menyingkat waktu, ini kita sudah ngobrol tentang tantangan dan potensi 2021. Mungkin dari Bapak Fatkhur Rohman akan punya sudut pandang lain tentang 2021, mau ngapain aja, potensinya apa, terus tantangannya apa. Tadi sudah dibicarakan, Pak. Kalau tantangannya terlalu besar dan potensinya terlalu kecil ataupun sebaliknya itu tidak baik. Maka dari itu tadi pertanyaan terakhir, bagaimana menyelaraskan antara potensi dan tantangan. Monggo, Pak Fatkhur Rohman. Iya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Mas Syarif. Acara kita malam ini apa? Talk show gue bahasa singkat apa ya Pak Syarif? Mas Syarif. Nggih. Umuk-umukan. Umuk ya. Umuk-umukan itu syuting ya. Iya, besok kita itu acaranya jadi umuk-umukan ini di syuting live gitu. Sesuai dengan tema kita tantangan dan potensi 2021. Jadi kita bicara tentang desa, khususnya desa Jogosimo yang kita cintai, kita banggakan, dan mungkin bisa menginspirasi desa-desa yang lain. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan desa kita itu desa yang mandiri dan berdaya saing. Judulnya kayak ngono. Kepriwe carane desa, khususnya desa Jogosimo, menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing. Nah, untuk menuju sebuah desa yang mandiri dan berdaya saing, tentu kita perlu menggali potensi-potensi yang ada di desa, khususnya desa Jogosimo. Baik itu potensi ekonomi, potensi sosial, potensi SDM. Nah, untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa kita, desa Jogosimo, potensi ekonomi, maka tadi disimpulkan antara potensi dengan tantangan. Potensinya cilik, tantangannya gede. Anakalane potensinya gede, tantangannya gede pada baik. Nah, untuk kita mendapatkan data-data itu, potensinya besar itu yang seperti apa? Dikatakan tantangannya besar itu seperti apa, maka kita berbicara harus dengan data. Untuk mendapatkan data itu kita perlu sebuah penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Ini baru wisuda S2 ini MPD. Deskriptif kualitatif maksudnya kayak gini. Jadi penelitian itu
kita dalam penelitian itu kita akan menggali potensi yang ada di Jogosimo dengan cara observasi, harus observasi sehingga kita mendapatkan data. Nah, data tentang potensi ekonomi yang bisa kita ambil di desa Jogosimo itu apa? Jadi potensi mungkin banyak, tetapi setelah data itu terkumpul kita akan mengolah. Di pantai Kalibuntu Pak, potensi. Nah, di antaranya pantai Kalibuntu itu punya potensi yang besar. Terus sekarang sudah mulai batik. Nah, untuk menggali potensi itu perlu adanya didukung oleh potensi sumber daya manusia. Nah, melaksanakan menggali potensi sumber daya manusia itu perlu adanya sebuah pelatihan. Kita bicara pelatihan, kita bicara dana. Jadi KPKP tetap melakukan nganggo dana kayak nganggo dana. Dana ini bisa kita kita sinkronkan dengan program-program pemerintah. Kayak kemarin di Kalibuntu juga ada bantuan dari sebenarnya provinsi apa? BKSDA. Iya, SDA ya. BKSDA ya. Kepalanya kan Pak Darmanto, ono kelampis batik WMTS kayaknya salah. Oh. Kita ke WA tekan mampir jaya ora gelem. Siap. Itu diantaranya. Jadi itu potensi besar itu. Terus batiknya perkembangannya kepriye iki ya sing 2020. Mulai kapan ki 2000 kapan ya batiknya mulai mlaku. Batik mulai 2020 Pak. Nah, 2020 ki perkembangannya kepriye perkembangannya? Artinya ada produksi, ada pemasaran. Wis carane wis mbateni turun. Nah, sehingga sebelum kita melangkah tentu kita harus observasi, kita mendapatkan data, kita godok data itu sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan. Potensi mana saja yang perlu kita kembangkan di 2020, diantaranya Pantai Kalibuntu itu punya potensi yang baik. Jadi mungkin sebagai awal ini saya mengatakan bahwa untuk menggali potensi perlu observasi, data masuk, rembuk desa, kita cari ada tantangan, ada hambatan dan sebagainya, maka akan dihasilkan sebuah program kerja yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin itu Mas Arif. Ya, pemaparan yang cukup singkat, ilmiah, padat, jelas, apalagi berat, berat menurut kualitatif apa tadi Pak? Deskriptif, kualitatif. Deskriptif kualitatif itu kita memaparkan hasil survei kita apa adanya. Aja digawe-gawe maksudnya dong. Ki Jagasima ki jane potensinya apa adanya saja. Jangan ora tapi diiyak-iyakan. Iya di orang-orang. Iya kok malah orang hasil malah. Karena masing-masing desa punya potensi yang berbeda. Misalnya di Karangdulur Ayah itu potensinya pantai, karena di sana ada sarang burung itu dikelola oleh BUMDes, luar biasa, mantap. Lagi Jagasima Kalibuntu itu salah satu diantaranya. Nah, yang lain kita observasi potensi-potensi yang memang ada deskriptif, memang adanya seperti ini Jogosimo dengan letak geografis yang ada karena masing-masing desa punya potensi yang tidak sama. Ya, begitu pemaparannya deskriptif, kuantitatif. Jadi perlu adanya observasi ya Pak, penelitian potensi mana yang paling mungkin untuk kita kembangkan dan mana yang perlu kita nomor berapakan. Salah satunya ada yang baru ini kelompok batik ya Pak, itu baru tahun 2020. Nah, potensi pasarnya
kalau tadi siang kan kita sudah talk show bareng sama teman-teman kelompok-kelompok, potensi pasarnya itu meningkat. Kalau melihat potensi juga, kata temannya Pak Fatfur Rahman waktu MTS, Kepala BKSDA Jawa Tengah, itu di Jawa Tengah hanya ada 2 tempat konservasi penyu. Pertama di Jogosimo, yang kedua di Cilacap. Nah, ini potensi besar sebenarnya, bukan ngomong kecil lagi, karena di Jawa Tengah cuma ada 2. Ini tergantung bagaimana kita merespon potensi ini. Kita mengembangkan potensi yang ada dengan sumber daya manusianya yang seperti ini. Nah, kita jadi bicara tantangan. Menurut Pak Fatfur Rahman, tantangan terbesar kita secara SDM apa, Pak? Monggo bisa dijelaskan. Kalau bicara SDM maka kita bicara keilmuan. Apapun yang kita lakukan pasti perlu ilmu. Sehingga saya kira SDM masing-masing desa ya tidak jauh berbeda lah. Sekarang sudah banyak anak sekolah. Tapi ilmu tentang masalah konservasi penyu dan pengelolaan lingkungan sekitar ini perlu pelatihan, sehingga menurut saya bagaimana kita bisa mengadakan pelatihan khusus, baik itu nanti lewat pemerintah secara resmi maupun swasta, bagaimana cara mengelola pariwisata yang intinya di situ adalah konservasi penyu, lalu dikembangkan lagi bagaimana cara mengelola konservasi penyu itu dijadikan sebuah pariwisata. Kalau kemarin saya lihat di Facebooknya itu dimulai ada kolam renang. Nah, ini sebuah kemajuan. Nah, dananya orang paham pas ngendi itu. Nah, anak kolam renang itu kan tempat pelesiran lah ya. Tempat pelesiran. Wong bisane kepengin plesir, kowe panggonane menarik. Panggonane menarik, bisane menarik, ngilmune menarik keprime. Nah, maka perlu latihan. Setelah dikelola sedemikian rupa, maka bagaimana SDM kita itu bisa memelihara, mengelola pariwisata itu dengan baik, sehingga masyarakat itu merasa nyaman dan tertarik untuk datang ke Kalibuntu dengan mengembangkan lagi segala fasilitas yang memang diperlukan oleh berbagai macam kebutuhan keinginan manusia. Umumnya wong plesir ini nggak keluarga bocah cilik, jadi di samping kolam renang gue anak mainan-mainan, termasuk anak sing bocah cilik seneng gue apalah nang kono. Nek biyungnya sing penting kan nuju anak kesane. Jadi gue nang kono perlu ada pelatihan-pelatihan khusus Mas Sarip, dikembangkan, terus ditingkatkan fasilitas yang ada sehingga menarik untuk datang ke sana. Dan satu hal lagi memang kalau saya cermati ini, akses ke sana itu perlu diperbaiki memang. Akses masuk ke Kalibuntu, jalannya itu memang sangat vital. Kan kurang sedikit ya, Mas Deddy. Jadi ini memang perlu mendapat perhatian khusus. Paling tidak ada prioritas pembangunan jalan untuk masuk ke Kalibuntu. Mungkin itu Mas Arif. Jadi perlu ada pengembangan dan pengelolaan konservasi penyu, dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi rujukan atau tempat pelesiran bagi sebagian masyarakat, termasuk di luar desa Jogosimo khususnya. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Karena kita harus selesai pukul 11 atau 23.00, sementara waktu sudah menunjukkan pukul 22.56, maka kita harus menyudahi acara pada malam hari ini dengan sangat terpaksa. Sebenarnya masih pada betah, namun karena kondisi seperti ini sudah malam dan besok kita juga banyak aktivitas. Dengan waktu yang tersisa 10 menit kita bagi 3, monggo untuk para pemateri baik Pak Fatfur Rahman, Pak
Tafsir dan Bapak Saiful Bahri untuk memberikan closing statementnya. Maksimal 2 menit masing-masing. Monggo mulai dari Bapak Saiful Bahri sebelum kita tutup. Monggo. Terima kasih di sesi terakhir. Jadi kita bangga desa kita itu masuk kategori desa apa sih? Desa wisata, masuk desa maju, atau desa apa? Nah ini masyarakat Karang Taruna pun harus tahu, dan insya Allah kalau pemerintah Desa Jogosimo itu sudah menggunakan era digitalisasi, semua bisa diakses, tinggal tuk di HP, nanti panjenengan bisa membaca ada masalah apa, jalan keluarnya seperti apa, sumber dayanya apa, potensinya apa. Di RPJMDes insya Allah itu sudah ada. Terutama saya bolak-balik matur ini di RKP Desa 2021. Mau seperti apa sih langkah pemerintah Desa Jogosimo, khususnya Karang Tarunanya? Apakah itu harga mati tidak bisa dirubah? Insya Allah bisa dirubah, disesuaikan dengan kondisi terkini. Maka dari itu Karang Taruna Pantai Desa Jogosimo harus siap, mampu, dan tetap semangat. Amin. Oke, ya dilanjutkan Bapak Tafsir, mohon memberikan statement terakhirnya. Ya, kalau saya cukup pendek saja, ide, kreasi, model, implementasi, action. Oke, ya. Dilanjut Bapak Roma. Ya, sebagaimana saya awal tadi mengatakan, bagaimana Desa Jogosimo menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, semua masyarakat termasuk Karang Taruna menjadi garda terdepan yang punya optimisme dan semangat yang tinggi untuk membangun desa kita menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing, pembangunan di segala bidang. Tapi ada satu hal atau 3 hal yang menonjol dengan melihat potensi-potensi yang ada, dan semua itu akan dibungkus, akan lebih baik sih ketika dibungkus dengan sebuah akhlakul karimah. Wih, mantap. Ya, Akhlakul karimah akan menjadikan hidup indah. akhlak di atas segalanya ya. Ya, terima kasih kepada para narasumber kita yang malam hari ini sudah menyempatkan waktu. Beliau orang-orang besar tapi lokal. Beliau orang Jogosimo semua, beliau berkarya bahkan tidak hanya di desa. Bapak Saiful di luar kota, Bapak Pavik juga sudah menggeluti bisnisnya lintas kota dan lintas negara mungkin tahun depan. Ya, Bapak Fathur Rahman, siapa yang tidak kenal di Kebumen, bahkan di tetangga sebelah seperti Purworejo sampai kemana-mana beliau sudah kondang. Nah, tidak menutup kemungkinan dari teman-teman kita tinggal memaksimalkan potensi kita, karena semua yang kita lakukan tergantung dengan upaya dan usaha kita, termasuk di 2021 besok. Mari kita bareng-bareng menyongsong 2021 dengan kreasi, dengan inovasi, dan dengan kerja nyata. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Monggo.